Eh, Berkaitan dengan pertanyaan ya. Yang pertama, menutupi masalah dengan masalah baru gitu ya, dengan isu baru yang belum tentu benar. Sebenarnya ini nanti masuk dalam kajian moral politik ya. Apakah mereka itu secara kepemimpinan memiliki moralitas atau tidak? Dalam artian bahwa setiap informasi yang kemudian bocor ke publik itu memang harusnya, atau bukan informasi yang bocor lah, seharusnya kan memang isu-isu tertentu harus bisa diselesaikan oleh pemerintah menanggapi kritik-kritik dari publik. Tetapi balik lagi ke tadi, yang kemudian ditutupi dengan isu tertentu, ya ini bagian dari sebenarnya bukan hanya rezim sekarang saja, tetapi dari masa ke masa pasti itu dilakukan. Bahkan dari sistem kerajaan pun demikian. Ya, menutup-nutupi ya kayak kalian aja lah ketahuan doi. Ya, menutupi dengan cara isu-isu yang baru misalkan, apalagi cewek. Nah, cewek itu kadang-kadang kalau ditekan dia bisa menekan balik. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi bukan hanya terjadi di sistem pemerintahan yang sekarang saja, tapi sudah dari dulu. Tetapi yang menarik kalau kita amati dari sisi radikalisme atau terorisme, memang sebenarnya ada dan kita tidak bisa menutup mata, gitu ya. Apalagi kemarin temuan di Garut misalkan yang ditemukan Ridwan Kamil. Kemudian secara pribadi saya pun pernah menemukan atau bertemu dengan kelompok-kelompok demikian secara langsung bahkan ya, untuk mengajak hal-hal demikian. Ya alhamdulillah karena memiliki pemahaman agama yang baik sejak dini. Jadi tidak gampang untuk ikut-ikutan. Nah, kemudian apakah itu mengada-ngada? Tidak. Kemarin misalkan ya kita tentu mengenal dan mendoakan Buya Syafi'i Ma'arif ya. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Al-Fatihah buat beliau. Nah, itu beliau tokoh Muhammadiyah yang cukup toleran. Karena sekarang toleransi sering sekali di counter dengan isu-isu tentang radikalisme dan terorisme gitu ya. Kalau di NU kita mengenal dulu ada almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Nah, tetapi memang tidak semua isu yang diangkat itu bisa jadi benar. Ya, makanya kita butuh untuk pembanding. Nah, nanti kalian sebagai mahasiswa jangan langsung percaya terhadap segala sesuatu yang dimunculkan kepada pikiran kalian. Kalian sebagai mahasiswa harus mampu untuk berpikir jernih, harus bisa membandingkan data. Misalkan Asrodi tadi datanya dari kawan-kawan dari Rocky Gerung misalkan, atau kelompok-kelompok tertentu. Silakan bandingkan dengan kelompok lain. Nanti kita bisa berpikir jernih. Seperti saya misalkan di awal, saya itu tidak setuju dengan adanya istilah Islam Nusantara misalkan ya. Kemudian setelah saya membuat jurnal karena alasan tertentu untuk berhubungan dengan Kementerian Agama lah. Nah, saya buat jurnal, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata yang dimaksud Islam Nusantara itu bukan berarti mengeksklusifkan diri, tetapi upaya untuk mengkonter kawan-kawan yang dinilai radikal misalkan. Nah, itu sebenarnya dimodifikasi lagi barangkali ya untuk Kementerian Agama menjadi istilah moderat atau Islam moderat. Tapi sebenarnya Islam ya harus moderat gitu ya. Tidak berpikir seperti tadi misalkan. Nah, nyambung ke pertanyaan Randi nih. Norma ikuti tempat. Kemudian bagaimana jika bertentangan? Pertanyaan atau yang diisukan adalah kurban dengan sapi di Bali. Nah, ini kan contoh-contoh seolah dipaksakan. Apakah kita kurban hanya menggunakan sapi saja? Kan tidak. Betul nggak? Nah, pikiran-pikiran seperti ini yang nantinya kita itu bisa mudah dimasuki oleh mereka gitu ya. Karena di dalam Islam, dalam perspektif Islam, kita kurban itu boleh menggunakan kambing, domba, kerbau, unta gitu ya. Bahkan di Kudus, kalau kalian tahu ya, mungkin Anggun orang Jawa Tengah ya. Nah, di Kudus itu mereka lebih suka mengkonsumsi kerbau karena bagian dari sejarah dulu di masa lalu yang berkaitan dengan sapi sebenarnya. Tapi apakah mereka tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi itu penghargaan terhadap budaya setempat. Karena kalau saya pernah juga melakukan mini research di Bali misalkan ya,
Yang penting termasuk juga di Sumatera dan di beberapa wilayah lain di Indonesia sebenarnya ada istilah adat berpangku syariat. Nah, jadi adat itu harus sesuai dengan syariat. Kalau misalkan tidak sesuai, ya bisa diganti. Tetapi ini kan masih bisa berdampingan, ya. Di dalam Islam bisa diganti dengan yang lain, ya. Oke, kita ganti dengan yang lain. Yang satunya adalah kita mengurusi, karena hubungan kita di dalam Islam itu bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Kita harus bisa menjadi baik itu bukan hanya terhadap Tuhan kita, tetapi faktor kemanusiaan yang tadi. Makanya kita tidak menasbihkan diri kita sebagai negara agama, tetapi negara yang beragama. Gitulah kira-kira ya. Jadi agama apapun itu, kita yang penting beragama. Bukan ateis, bukan sekuler. Yang memisahkan agama dengan sistem pemerintahan atau kehidupan lain misalkan. Tetapi kita masih bisa jalan beriringan. Nah, itulah hebatnya Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Gitu ya. Jadi selama ada pilihan yang lain, ya kita gunakan pilihan yang lain. Karena kalau nantinya ngotot, nah itu terjadi konflik. Karena konflik kemanusiaan dan konflik keagamaan akan muncul ketika kita sebagai orang yang beragama tidak bisa menempatkan diri secara sosial, yang pada akhirnya mengganggu hubungan kita terhadap manusia yang lainnya, bahkan mungkin hubungan kita dengan Tuhan pun akan terganggu. Nah, ini makanya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, sama contohnya kayak kemarin ada yang sholat berapa rakaat Asrodi misalkan. Sholat tarawih. Nah, 8 ya. Kemudian di Jawa misalkan, ada yang berapa? Ada yang bukan 8? Nah, 20. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa yang satu ini bertentangan? Kan tidak. Karena ada pendapat yang lain yang memperbolehkan untuk kita melakukan yang mana saja. Bahkan di beberapa daerah atau di luar negeri ya, itu ada yang 36 maksimal. Ya. Saya pribadi 20. Ya, ditambah 3 dengan witir misalkan. Tapi ya inilah perbedaan harus kita harus kita pandang sebagai sesuatu yang biasa saja, tidak berlebih-lebihan gitu ya. Selama ada perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat itu bisa dimaklumi, kemudian ada ya ditempatkan oleh mereka yang mengerti, tidak masalah, ya nggak masalah. Karena di dalam Islam pun kita mengenal beberapa mazhab. Dan perbedaan mazhab itu yang akhirnya membedakan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Misalkan ada NU, Muhammadiyah, Persis kalau di Bandung gitu ya. Kemudian di Sumatera Barat mungkin ada Nasabandiyah gitu ya. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, mungkin karena dari aliran mazhabnya yang sudah berbeda. Tapi kan tidak masalah. Karena kita ya yang penting tetap Islam dan sesuai dengan hukum syariat yang berlaku. Itu saja sebenarnya poinnya. Oke, kemudian di Bali itu sebenarnya tidak dilarang. Memang pada tahun 2012 kalau tidak salah itu ada himbauan, tetapi sifatnya himbauan bukan berupa hukum. Ya, dan sepertinya itu langsung di-clearkan. Ya, Raja Bali waktu itu mengeluarkan himbauan seperti itu, tapi pada akhirnya tidak lagi demikian. Ya, itulah nilai-nilai toleransi yang ada di Indonesia. Nah, kita harus belajar terhadap mereka tuh bagaimana di Kudus tadi saya contohkan lebih memilih menggunakan kerbau. Karena masyarakat hari ini itu justru mementingkan egoisme kelompok dan pribadi. Ya. Itulah yang sering terjadi konflik. Misalkan antar sesama ormas. Ya, sama-sama ormas, sama-sama nyari duit dari situ misalkan. Tapi terjadi konflik karena kepentingan. Nah, karena mereka tidak bisa menghormati satu sama lain. Nah, ini yang terjadi. Ya, bahkan di lingkungan tetangga pun barangkali kalian pernah mendengar ada tetangga yang menutup sebagian jalan kita, akses jalan kita dengan pagar misalkan. Nah, itu kan tidak menghormati. Meskipun itu milik sendiri, tetapi penghargaan terhadap hak orang lain itu kadang-kadang kita abaikan. Sehingga hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh kalian. Ya, jangan merasa paling benar kemudian menganggap yang lain salah. Tetapi selama ada perbedaan pendapat, kita wajarkan saja. Ya. Oke, berikutnya dari Anissa Susanti.
Anissa tadi norma yang sering berubah. Memang kalau norma berubah itu dipertanyakan apakah berubah atau hilang. Yang mungkin itu adalah hilang. Tetapi yang berubah itu adalah prosesnya. Seperti hari ini. Ketika kita belajar kemudian menggantinya dengan sistem pembelajaran dalam jaringan, apakah nilai normanya berubah? Gitu ya. Ternyata tetap saja ada nilai-nilai yang harus kita taati bersama. Ada norma yang harus kita taati bersama. Misalkan ketika pembelajaran kita harus masuk ke kelas di luar jaringan ya. Kemudian ketika dalam jaringan kita harus masuk ke dalam jaringan dan on cam untuk menghormati yang lain misalkan. Itu kan sistem etika. Ya, sistem norma. Jadi bukan normanya yang berubah, tetapi prosesnya yang menyesuaikan. Komunikasi juga demikian. Kita dulu untuk menghubungi orang harus mengetuk pintu, assalamualaikum atau selamat pagi, menyesuaikan. Kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Tapi sekarang kita cukup menggunakan handphone. Misalkan saya mau nelpon ke luar negeri, ke AI. Orang Inggris nih, AI. Ya ke AI misalkan, itu cukup dengan handphone atau ke DAPA misalkan. Ya, nah itu beberapa perubahan yang terjadi. Selebihnya cukup sepertinya ya. Tidak ada lagi pertanyaan yang perlu saya bahas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kelompok minggu depan tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Kecuali kalau memang ada e-learning. Tapi kita lihat, disiapkan saja dari sekarang ya. PowerPoint-nya sehingga nanti ketika tampil kapanpun kalian sudah siap. Oke, silahkan saya kembalikan ke Rifan. Ya, tadi diawali dengan Rifan, diakhiri dengan Rifan. Silakan Van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.